Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nawiyah, saya dari Universitas Maritim Raja Wali, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Terima kasih Bu telah bersedia untuk saya wawancarai. Boleh perkenalkan nama Ibu siapa dan Ibu mengajar di kelas berapa? Baik, perkenalkan nama saya Melly STD, mengajar bahasa Indonesia di kelas 12. Baik Bu, langsung saja ke pertanyaan. Bagaimana proses pembelajaran bahasa Indonesia yang Ibu terapkan di kelas? Kalau proses pembelajaran di sini, kami masih biasa menggunakan kata jelas. Karena kalau misalnya kurikulum Merdeka kan kita belum terapkan itu. Nanti kemungkinan di tahun depan ini, kemungkinan itu baru di kelas 10. Cuman untuk penerapannya kami masih menggunakan kurikulumnya ke K13 itu. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu mengajar di dalam kelas? Seperti apa? Kalau mengajar, kita kan sesuai dengan peraturan keguruan, itu kan anak yang lebih aktif. Jadi kita akan memberikan satu buah materi, jadi kita meminta anak untuk lebih aktif. Kita hanya sebagai di situ pelopor lah bahasanya. Jadi anak sendiri yang lebih aktif, anak sendiri yang mencari informasi, kita hanya sebagai pelopornya juga. Bu, bagaimana cara belajar siswa-siswi pada saat Ibu mengajar? Kalau siswa-siswi itu kebanyakan di sini lebih banyak kita tuntun sebenarnya. Kalau untuk mereka sendiri yang memulai itu akan lebih sulit. Jadi kebanyakan peran guru sih yang akan lebih membantu ketika pembelajaran khususnya di SMK 5 ini. Metode apa yang Ibu gunakan dalam mengajar? Kalau metode khususnya di SMK 5 ini itu lebih banyak ceramah, lebih banyak ya. Cuman kan kalau seandainya seharusnya itu kan memang anak yang sudah lebih aktif. Kalau dibandingkan dengan sekolah lain, tapi kalau di sini kami coba pencampuran. Bisa ceramah, metodenya nanti bisa cara berkelompok gitu. Tergantung sih kemampuan anaknya. Tergantung situasinya. Selama Ibu mengajar, apa saja Bu kendala yang Ibu alami? Kalau kendala biasanya terutama di sini karena banyaknya taruna. Tahu lah ya, kalau taruna itu kalau seandainya kita tidak bisa memberikan pengaruh yang kuat kepada anaknya, kita yang bakalan kalah sama mereka. Jadi kita harus pandai-pandai membawa diri, ya kan? Kita harus bisa sesuaikan dengan situasi. Kalau seandainya berbeda dengan sekolah yang lain yang mayoritasnya kebanyakan taruna, kalau di sini kebanyakannya taruna. Jadi kita yang harus lebih porsir membantu mereka, karena kan tahu sendiri kalau taruna ini atau siswa ini dibandingkan dengan siswi kan lebih malas ke siswanya kayak gitu. Jadi gurunya harus pandai-pandai lah memberikan membantu supaya siswanya ini aktif juga dalam pembelajaran. Biasanya media seperti apa yang Ibu gunakan Bu agar anak Kalau media di sini rata-rata kita menggunakan Infocus. Infocus tergantung dengan materi yang kita ajarkan. Kalau seandainya bisa pakai video, kita pakai video. Kalau seandainya kita pakai PowerPoint atau enggak pakai Canvas kayak gitu. Bu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan kendala-kendalanya. Untuk mengatasinya seperti apa Bu? Kalau mengatasi kendalanya, kembali lagi tadi, saya yang harus lebih aktif, dekatkan diri kepada siswanya supaya siswanya ini kan mau bekerja sama dengan kita kayak gitu. Itu aja sih. Kalau kitanya juga masa bodoh, ya anaknya juga masa bodoh. Kalau di sini gitu modelnya. Jadi kita sebagai guru harus lebih aktif. Kita yang harus lebih aktif. Baik Bu, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu atas waktunya. Baik,